Top 5 pejabat paling sembrono di bencana Sumatera. Sebenarnya judul ini lebih tepat itu pejabat paling bodoh begitu. Bodok sekali mereka ini. Tapi baiklah, kita memperhalus sedikit, kita soft spoken sedikit lah. Saya angkat kaki saja ya, karena bahas konten ini tuh, ini konten yang tidak perlu menghormati siapa-siapa begitu. Saya angkat kaki saja untuk bahas dorang-dorang ini. Di nomor 5 ada Farel Pramasta, anggota DPR dari fraksi apa, tidak penting dia begitu. Dari partai apa juga terserah kau. Yang datang dan pakai rompi anti peluru. Rompi anti peluru kah? Rompi anti tenggelam kah? Itu sangat tidak empatik sekali. Sangat nir empati. Kau datang di situ untuk apa, Farel? Kau datang ke sana untuk apa? Saya tanya kau datang ke sana buat foto-foto, kau kira kau artis? Kau kira kau masih artis? Tidak penting kau, bos. Kau tidak penting. Kau tidak penting sekali. Kau tidak penting datang dari Jakarta dan pergi di tempat bencana dan orang repot-repot untuk urusi kau, itu tidak penting sekali kau. Dan kau pakai kau punya rompi anti peluru itu, siapa yang tembak kau di sana? Orang-orang lagi pada berduka, pada kehilangan kayak begitu. Jangan datang di orang yang lagi sedang berduka kehilangan dan tiba-tiba kau datang dan membuat sebuah gestur safety. Orang mati di sana dan kau datang dengan kau punya rompi anti peluru dengan logo anggota DPR-mu yang tidak jelas itu, dengan namamu tercetak besar-besar di sana. Kau kira kau bagus? Nol besar kau. Di nomor 4 pejabat paling sembrono di bencana Sumatera. Kenapa kau ikut-ikutan dalam urusan ini? Erick Thohir, bikin apa kau berencana kasih bantuan alat olahraga ke korban bencana alam ini? Apa urgensinya saat ini? Dan apakah harus sekarang kau bilang ngomong begitu? Apakah harus hari ini banget gitu? Walaupun tujuannya itu di masa pasca rehabilitasi nanti, tapi itu nanti baru kau bicara. Jangan hari ini. Hari ini tuh masih urusannya evakuasi. Hari ini tuh masih distribusi bantuan. Tentang makanan, tentang pakaian, tentang obat-obatan, tentang susu, pampers, tentang pencarian korban yang masih hilang, tentang pemakamannya bagaimana, tentang rumah-rumah orang ini yang hilang ini. Mau diapain? Dibangun baru, direlokasi. Itu dulu. Setelah itu baru kau muncul dengan kasih alat-alat olahraga. Walaupun itu juga tidak penting bantuan itu. Lebih baik kau kasih uang daripada kasih barang-barang itu. Dijual saja itu barang-barang. Kalau memang vendor-vendor kasih bola kasti kah, bola kaki kah, net kah, raket badminton kah, sepatu bola kah, suruh mereka jual saja. Jual dan kasih saya uangnya, supaya uang itu saya bawa kasih ke korban. Karena mereka pasti akan sangat butuh itu. Tidak butuh bola. Jadi jangan hari ini kau bicara. Boleh bicara 3 bulan lagi, 6 bulan lagi mungkin. Setelah rumah-rumah mereka dibangun kembali, kampungnya sudah mulai dibangun kembali. Nih teman-teman, adik-adik, anak-anakku, saya datang bawakan bola ya, main-main ya, happy-happy ya, supaya sedikit melupakan yang kemarin. Boleh. Jangan langsung ikutan nimbrung juga kayak tidak sabar sekali kah? Orang lagi musuhi kau juga gara-gara pemecatan Sintayong itu belum selesai urusannya. Pengangkatan Patrick Kluivert dan sampai dan hari ini pelatih timnas belum ada datang. Wah. Di nomor 3 pejabat paling sembrono di bencana Sumatera, Raja Juli Antoni. Please, tolong kau tidak mampu sekarang ini sudah. Sekarang ini jauh lebih baik, lebih tepat waktunya. Kau turun sudah. Turun saja. Itu jauh lebih terhormat, jauh lebih menjaga perasaan korban, jauh lebih menjaga suasana berkabung ini. Kau mundur saja sudah. Perawakanmu, cara kau bicara itu bohong semua. Cara kau bicara, cara kau mempresent sesuatu, cara kau ada di konferensi pers, itu semua gimmick, gesturmu itu semuanya nol, bos. Nol. Tidak ada itu. Kami tidak akan pernah percaya semua yang kau bilang. Dan kau sendiri yang baru-baru ini mengizinkan kembali aktivitas tambang di Sumatera Utara. Dan kau bilang itu terjadi di masa lalu, terjadi di periode-periode lalu. Hehehe. Tolong, kau itu makan gaji. Jadi kau turun sudah, mending sekarang. Tidak perlu lagi bicara penanaman kembali, reboisasi, perusahaan-perusahaan mana yang harus dibekukan izinnya dan segala macam. Hei, kalian sendiri yang bikin itu. Bagaimana caranya kalian yang kasih izin, lalu kemudian kalian bersaksi di depan kami semua untuk mencabut izin mereka? Itu logikanya bagaimana? Sepembohong apa sikap itu? Sebagai orang yang tahu malu, tahu adab, tahu adat, mundur. Kau tidak penting. Tidak penting sekali, hai Raja Juli Antoni. Kau tidak penting. Kau mundur sekarang sudah. Dan di nomor 2 pejabat paling sembrono di bencana Sumatera, sudah pasti Zulkifli Hasan. Jangan bikin aneh-aneh, karena ini kau juga pelakunya yang mengurusi tambang sampai pemalakan yang kayak begini. Jadi jangan merasa seperti malaikat dan kau datang pikul beras. Itu strategi kampanye 10-20 tahun lalu. Kami masyarakat itu sudah tidak bisa lagi kau tipu-tipu kayak begitu. Kau pikul-pikul beras, ngepel-ngepel lantai, serok-serok sampah. Tidak. Baru di hari-hari pertama bencana dan tiba-tiba kau datang dan kau pikul karung
karung beras coy. Hehehe. Dan ini juga buat semua pejabat-pejabat pusat di Jakarta. Kalau ada masalah-masalah di daerah, jangan datang, tidak usah datang. Karena kehadiran kalian itu malah bikin repot orang. Kehadiran kalian itu tidak mendatangkan apa-apa, tidak menambah nilai apa-apa begitu. Kalian cukup dapat laporan dari gubernur, bupati, dari dinas-dinas terkait di sana dan kirim bantuan, sudah selesai. Jangan kau ke sana dan menarik pemberitaan itu larinya ke kau. Dan akhirnya belakangan ini FYP kita itu dipenuhi oleh pernyataan-pernyataan busuk-busuk ini. Tontonan kita itu dipenuhi oleh muka-muka orang-orang ini. Gara-gara kalian bersikap dengan begitu gegabah dan bodoh ini, yang ujung-ujungnya kok dicaci maki se-Indonesia. Ya terima, jangan counter di momen-momen kayak begini. Jangan sampai kayak Ahmad Yohan yang bela Zulkifli, anggota DPR kami orang NTT ini. Aduh kakak, tolonglah. Ya barang ini kita sama-sama mengerti lah, cari posisi, cari aman begitu. Sama sekali tidak empatik. Bela Zulkifli Hasan pada saat diserang, kemudian Ahmad Yohan muncul dan membela, mendiskreditkan karir politik dan segala macam. Kakak Ahmad Yohan, tidaklah. Kita orang NTT tidak begitu. Kita itu orang NTT itu lebih respect begitu ya. Lebih solider begitu dengan saudara-saudara kita, dengan orang-orang yang bahkan kita tidak kenal. Tapi kita orang NTT itu punya pride itu. Jangan gara-gara urusan politik, urusan kita cari makan minum ini toh, itu jangan meniadakan kita punya kelokalan itu. Dan pejabat paling sembrono di nomor 1 kalian tunggu apa lagi kalau bukan Prabowo. Tidak taktis, tidak cepat, tidak responsif, yang bantuan tiba begitu lambat. Per hari ini tuh masih banyak mayat belum ditemukan. Ini karena apa? Karena tidak ada sikap tegas dari Pak Presiden, dari Pak Prabowo. Karena kegampangannya di awal itu, Ketua BNPB bilang kalau ini hanya heboh di medsos, tapi kenyataannya tidak sebegitunya. Ya laporan dari pejabat-pejabat ini akhirnya bikin Pak Prabowo merasa bahwa ini cuma banjir di kali begitu, dan tidak memutuskan untuk menjadi bencana nasional. Ini terlalu sekali. Terjadi di 3 provinsi besar loh, provinsi raksasa semua ini. Dan itu tidak masuk dalam agenda nasional. Sikap politik yang konyol sekali itu. Kalau bukan bencana nasional terus bencana apa ini? Orang Aceh pikul sendiri masalah itu. Orang Sumatera Barat urus sendiri itu. Dia cari sendiri saudara-saudaranya yang hilang. Begitu maksudmu? Orang-orang di Sumatera Utara sana itu yang tersesat di tengah hutan gara-gara jalan putus dan yang hilang apa segala macam itu mereka cari sendiri begitu maksudnya. Cari makan sendiri begitu. Cari sinyal sendiri. Syukur bupatinya ada uang. Kalau bupatinya juga tidak ada uang, semua pos-pos biaya itu dipangkas efisiensi untuk biaya MBG. Bagaimana mungkin bupati-bupati itu punya uang untuk atasi mitigasi bencana ini? Dan bantuan beras dari Pak Prabowo kemarin ke Sumatera Utara yang dikarungi ada foto Pak Prabowo dengan tulisan bantuan presiden itu rendah sekali. Rendah banget itu. Pemberian dengan level terendah adalah pemberian yang mengatasnamakan dirinya sendiri dan mengakuinya. Penting sekali fotomu di sana Pak, di karung beras itu. Penting sekali harus ditulis kalau itu bantuan presiden begitu. Supaya orang tahu, oh iya ini dari Pak Prabowo begitu. Orang yang makan beras sekilo itu, beras-beras yang dilempar dari helikopter dan inang-inang itu pungut di tanah itu. Tolonglah, lebih terlibat lagi. Jangan urusan politik-politik saja. Sudah tua juga. Yuk, lebih berpihak ke yang beginian. Jangan juga di depan warga mau saya tangkap, saya adili. Semua pemalak-pemalak itu yang bikin rusak alam, saya akan tangkap. Jangan bicara-bicara omong-omong begituan lagi. Omong kosong itu. Bikin, bukan bicara. Orang sudah terlanjur mati. Ya, ada 5 nama itu. Masih banyak sebenarnya. Ya, kita tunggu juga Kakanda kita, Balila Dahlia, lebih proaktif lagi supaya bisa blunder. Dan pejabat-pejabat yang tidak berkepentingan sebaiknya jangan bicara begitu. Jangan bicara. Kalau kalian ada uang langsung kasih, kirim saja. Di kementerian-kementerian atau di tempat-tempat kalian, kantor-kantor kalian, kalau ada uang tuh langsung kumpulkan dan langsung bawa ke sana. Jangan konferensi pers, jangan bikin pernyataan-pernyataan yang akhirnya blunder dan bikin orang sakit hati.